Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana izin bertanya terkait penafsiran hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di awal kitab, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi penafsiran daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di awal kitab, dan ini adalah pembukaan yang luar biasa. Adatan lil ulama annahum yaftatihuna kitabahum bil hadis innamal amalu binniyat. Jadi sudah menjadi adatnya para ulama di mana mereka itu selalu membuka kitab mereka, terlebihnya lagi kitab-kitab hadis, dengan menukil hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jika kita ingin menafsirkannya secara tafsilan, secara sangat-sangat terperinci, maka itu sangat tidak memungkinkan dengan waktu sehari, seminggu, sebulan, enggak. Karena sebagaimana Imam Ibn Hajar, beliau pernah menukil ucapannya Imam Syafi'i di kitab Fathul Bari, bahwasanya Imam Syafi'i beliau pernah berkata, annal hadis innamal a'mal binniyat rubul Islam. Bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu adalah termasuk daripada seperempat ajaran Islam. Artinya sangat luas makna hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan Al-Imam Suyuti di kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, beliau berkata, hadis innamal a'malu binniyat itu termasuk daripada sumber landasan hukum daripada salah satu 5 qaedah kubra, yang dimana 5 qaedah kubra ini adalah sumber daripada semua fikih-fikih Islam, sumber dari semua hukum-hukum fikih. Yaitu apa? Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha, ad-dararu yuzal, al-yakin la yazulu bisyar, al-masyaqqat tajribu taysir, al-'adatu muhakkam. Nah, jadi al-fiqhul islami bunya ala khams qawaidil kubra. Fikih-fikih Islam, hukum fikih-fikih Islam itu terbangun daripada landasan 5 qaedah kubra ini yang sudah Anda jelaskan tadi. Nah, salah satu daripada 5 qaedah kubra ini yaitu qaedah al-umur bimaqasidiha, kata Imam Suyuti, itu sumber landasan daripada qaedah tersebut adalah hadis innamal a'malu binniyat. Saking luar biasanya hadis innamal a'malu binniyat. Itu poin. Kemudian poin kedua, penafsiran hadis secara fikih. Di dalam hadis ini Nabi SAW beliau memakai lafaz innama. Secara hukum nahwu, innama itu adalah adatul hasr, huruf yang dipakai untuk membatasi sesuatu. Artinya Nabi di sini membatasi sesuatu. Apa yang dibatasi oleh Nabi SAW? Innamal a'malu binniyat, yaitu amal perbuatan itu dibatasi dengan adanya niat. Artinya jika ada niat, maka amal perbuatan tersebut berbentuk ibadah, contoh seperti sholat, maka diterima, maka sah. Adapun jikalau tidak ada niat, maka amal perbuatan tersebut tidak sah. Maka kita bisa menafsirkan secara fikih innama sihhatul a'mal biwujudin niyat wa innama ada musihhatil a'mal bi adamin niyat. Sahnya amal ibadah itu tergantung dengan adanya niat, dan batalnya amal ibadah itu karena tidak adanya niat. Contohnya seperti kita sholat. Kita sholat ketika takbiratul ihram tidak niat, sholli fardal maghrib, sholli fardal isya, maka sholat tersebut tidak dianggap secara syariat. Karena hadis innamal a'malu binniyat. Ketika kita wudhu membasuh wajah, kemudian kita tidak mengucapkan nawaitul wudhu di dalam hati, tidak niat, maka tidak sah wudhu tersebut. Karena Nabi membatasi amal ibadah itu tergantung dengan adanya niat. Itu poin ketiga. Penafsiran hadis ini secara tasawuf, yaitu innama qabulul a'mal indallahi subhanahu wa ta'ala bi wujudin niyati wa ikhlasiha, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin. Jadi diterimanya amal perbuatan seseorang
itu tergantung daripada adanya niat dan ikhlasnya niat. Jadi bukan cuma sekedar niat aja, melainkan dia harus tulus di dalam niat beribadah. Jika seandainya dia itu hanya memfokuskan sahnya sholat tanpa memfokuskan diterimanya sholat di sisi Allah, maka sholat tersebut sia-sia. Maka oleh karena itu seluruh amal ibadah itu harus dilandaskan dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, niat yang baik, sehingga amal perbuatan tersebut bisa diterima di sisi Allah. Karena di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, niatul mu'min khairul min amalih. Niatnya seorang mukmin itu adalah lebih baik, lebih bagus daripada amalnya. Saking luar biasanya. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi juga beliau pernah bersabda, syarul mar'u ala qadri niyatihi. Seseorang nanti di akhirat itu dibangkitkan bukan dengan banyak amal ibadahnya, bukan dengan banyak sholatnya, bukan dengan banyak puasanya, bukan, tetapi tergantung daripada niatnya dia. Dalam arti, contoh, jika ada orang yang sholat 1000 rakaat, niatnya dia itu tidak tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya dia itu biar disangka dia itu adalah orang yang ahli ibadah, contoh. Atau niatnya dia itu karena riya di hadapan manusia. Ada juga orang yang sholatnya 2 rakaat sambil meneteskan air matanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana sholat 2 rakaat tersebut memang benar-benar murni tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar ikhlas. Ikhlas itu kan dari lafaz khuls. Khuls itu artinya murni, jernih. Maka di akhirat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan orang yang 1000 rakaat ini, bukan, tapi orang yang sholat 2 rakaat. Karena Nabi bersabda tadi, yuhsyarul mar'u ala qadri niyatihi. Seseorang itu akan dibangkitkan di akhirat sesuai dengan kadar ikhlasnya dia di dalam beribadah. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, secara mustalahul hadis, hadis innamal a'malu binniyat, predikatnya itu adalah hadis yang gharib. Gharib itu adalah hadis yang dimana diriwayatkan oleh cuma satu sahabat saja. Intinya yang meriwayatkan hadis tersebut sangat-sangat minim, sangat-sangat sedikit. Karena hadis ini cuma diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya hadis ini dipredikatkan hadis yang gharib. Gharib itu adalah hadis yang aneh. Kenapa kok dinamakan aneh? Karena dari sekian sahabat yang meriwayatkan hadis itu hanyalah Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau sedang khutbah di atas mimbar. Luar biasanya Imam Bukhari, beliau membuka kitab beliau dengan hadis innamal a'malu binniyat yang predikatnya gharib, dan beliau juga menutup kitab beliau yaitu Sahih Bukhari dengan hadis kalimatani khafifatani sakilatani ala mizani haibatani ilar rahmani. Hadis itu juga predikatnya adalah gharib, aneh. Maka di awal hadis Bukhari predikatnya gharib, aneh, dan di akhir hadis Bukhari predikatnya gharib, aneh. Seakan-akan Imam Bukhari beliau memberikan isyarah kepada suatu hadis yang dimana Nabi SAW beliau pernah bersabda, bada'a hadzal din ghariban wa sayaudu ghariban. Agama Islam ini itu dimulai dalam keadaan gharib, dimulai dalam keadaan asing, diasingkan oleh penduduk Mekah, bahkan dimusuhi. Kata Nabi, wa sayaudu ghariban, dan di akhir zaman maksudnya akan kembali diasingkan. Karena sekarang ajaran Islam itu begitu sangat diasingkan. Bahkan kalau kita ke mall, itu kalau kita makan pakai tangan kayak dikatakan norak, anak kampung, orang kampung. Padahal itu sunnahnya Nabi SAW. Jadi benar kata Nabi SAW. Jadi agama Islam ini awal ketika Nabi berdakwah itu diasingkan, dan di akhir zaman akan kembali diasingkan, yaitu sekarang. Jadi cerdasnya Imam Bukhari, seakan-akan beliau membuka hadis tersebut dengan hadis yang gharib,
dan beliau membuka kitab hadis beliau, mengakhiri kitab hadis beliau dengan hadis yang gharib. Seakan-akan beliau mengisyarahkan kepada hadis, agama ini dimulai asing, diasingkan, dan akan kembali diasingkan. Itu nubzah fi tafsiril hadis innamal a'malu binniyat. Itu adalah nuqtah, setitik daripada penafsiran hadis innamal a'malu binniyat. Semoga dari penafsiran yang telah ditafsirkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.